Goa Maria Bonloji terletak di lingkungan gereja Santo Petrus Paulus, beralamat di Jalan Surawono Dusun Tangkil, Kemalang, Klaten. Tempatnya cukup strategis dan sangat mudah untuk dijangkau. Berada di jalan raya utama dan dekat dengan Pasar Surawono. Untuk menuju Goa Maria Bonloji, dari jalan raya kita akan masuk lewat jalan samping menuju ke belakang, melewati samping kapel Santo Petrus Paulus. Tepat di belakang kapel, kita akan menemukan pintu masuk berupa gapura untuk menuju Goa Maria Bonloji. Tempatnya lumayan luas. Terdapat juga area parkir yang bisa digunakan untuk para pengunjung yang akan berdevosi. Di sini juga tersedia fasilitas sekolah taman kanak-kanak Indriasana 10 Tangkil dan beberapa fisik bangunan yang mungkin diperuntukkan untuk gudang atau keperluan lainnya. Ketika memasuki halaman gereja Santo Petrus Paulus, dari kejauhan kita bisa melihat Goa Maria Bonloji yang berada di sudut halaman gereja. Halaman pada pelataran terbilang luas, namun terlihat sedikit gersang hanya beberapa pohon dan tanaman yang terlihat di sudut halaman di dekat lokasi Goa Maria Bonloji. Meski terlihat gersang, namun udara di halaman gereja ini terasa semilir, dikarenakan lokasi sekitar Goa Maria yang masih berupa ladang dan kebun warga yang ditumbuhi pohon-pohon lumayan besar. Sayangnya ketika berada di lokasi Goa Maria Bonloji ini, kita tidak berjumpa atau bertemu dengan seseorang yang berada di gereja maupun Goa Maria. Lokasi terlihat sepi, mungkin juga dikarenakan sekolah taman kanak-kanak Indriasana yang sedang tidak ada kegiatan belajar mengajar. Gereja Santo Petrus Paulus Surawono Tangkil dibangun dengan arsitektur joglo modern, dengan konsep yang memadukan desain tradisional dan modern. Ada beberapa bagian seperti pendopo, peringgitan dan dalam, yaitu sebagai ruang utama untuk keperluan misa ekaristi. Material yang digunakan adalah tembok dan dicat berwarna putih, melambangkan kekokohan dan elegansi. Namun, unsur tradisionalnya masih tetap dipertahankan, yaitu melalui bangunan dengan atap tajuk seperti piramida yang mengerucut ke atas. Pada pintu dan jendela juga menampilkan ornamen ukiran khas Jawa. Tepat di depan halaman gereja, kita bisa langsung menuju lokasi Goa Maria Bonloji. Letaknya di sudut halaman, memanfaatkan halaman pada sudut batas pada tembok gereja. Halaman pelataran Goa Maria tidak begitu luas. Goa Maria berdampingan dengan korpus. Pada pelataran Goa Maria ini, tidak terdapat atap atau penutup untuk melindungi para pengunjung yang ingin berdevosi dari terik matahari maupun hujan. Sebagai alternatifnya, kita bisa melakukan devosi di halaman gereja. Namun di pelataran atau di halaman gereja juga tidak terlihat beberapa bangku yang disediakan. Mungkin dikarenakan jarang adanya kegiatan dari pengunjung yang datang di Goa Maria Bonloji ini. Goa Maria Bonloji Gereja Santo Petrus Paulus diberkati pada tanggal 8 Mei 2011 oleh Romo Albertus Priambono PR. Sedangkan untuk salib korpus sendiri diberkati langsung oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmo Koper, pada tanggal 24 Desember 2021. Goa Maria Bonloji adalah Goa Maria buatan. Dibuat hampir serupa dengan Goa Maria Marganingsi Bayat Kabupaten Klaten. Mempunyai lebar sekitar 6 meter dan berketinggian sekitar 4 meter. Pada atas gua terdapat tulisan Goa Maria Bonloji
yang dibuat menggunakan bahan semen yang dibentuk menyerupai papan penunjuk dari kayu. Sedangkan patung Bunda Maria yang ditahtakan adalah patung Bunda Maria Lourdes, patung yang menggambarkan Bunda Maria dengan tangan terkatup dan dikelilingi sinar cahaya. Dibuat menggunakan bahan fiberglass resin dengan finishing cat duco, mengenakan gaun putih panjang dengan ikat pinggang biru yang melambangkan kesucian dan keagungan. Bunda Maria digambarkan dengan wajah yang tenang dan penuh kasih, serta tangan yang terkatup dalam posisi doa, sedang memegang rosario, yang melambangkan pentingnya doa dan devosi dalam kepercayaan Katolik. Bunda Maria mengenakan mahkota bintang di sekitar kepala, dan terdapat bunga di sekitar kaki yang menandakan kesucian dan kemuliaan. Di samping kanan Gua Maria inilah terdapat salib korpus, dengan ketinggian sekitar 3 meter. Ditanam dalam pondasi dari beberapa batu yang digambarkan menyerupai Bukit Golgota. Korpus merupakan representasi dari Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Disebut korpus yang di dalam bahasa Latin berarti tubuh. Sedangkan, di atas kayu salib terdapat frasa dari bahasa Latin yang bertuliskan INRI. Dalam bahasa Latin berarti Yesus Nazarenus, Rex Judaeorum, yang berarti Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Korpus yang diberkati oleh Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Albertus Rubiat Mokoper mempunyai kutipan dari Injil Lukas, bab 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Segala sesuatunya sudah selesai dan digenapi. Relasi antara Bapa dan Anak sekarang dipulihkan. Yesus telah melaksanakan tugasnya sampai akhir, dan ia menyerahkan rohnya untuk diamankan oleh Bapanya. Bapa menjaga roh Yesus dengan aman sampai pada hari kebangkitannya. Yesus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Bapanya. Melalui perkataan ini, Yesus meneguhkan apa yang ia pernah katakan, bahwa kematiannya bukanlah peristiwa kekalahan tragis seseorang, namun terjadi karena kesadarannya berkorban untuk keselamatan manusia. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Injil Matius, bab 20 ayat 28. Kematian Tuhan Yesus menjadi harapan terbesar kita. Itulah kemuliaan terbesar kita. Dengan menanggungnya sendiri kematian yang Dia temukan di dalam kita, Yesus telah menggenapi janji setianya untuk memberi kita kehidupan di dalam dirinya, kehidupan yang tidak bisa kita miliki dari diri kita sendiri. Marilah tanpa rasa takut kita mengakui, dan bahkan memaklumkan secara terbuka, bahwa Kristus telah disalibkan untuk kita, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam sukacita, bukan dalam rasa malu, tetapi dalam kemuliaan. Gereja percaya bahwa devosi kepada Santa Maria sungguh-sungguh membantu umat untuk mendekatkan diri kepada Yesus. Selamat berkunjung, selamat berziarah dan selamat berdevosi. Semoga kita semakin memiliki penghayatan yang teguh akan iman dan misteri karya keselamatan dari Allah. Berkah dalam.